Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah. Dan saya Istia Wiratakusuma. Kami dari SMA PGRI Cipanas. Di sini kami akan menyampaikan penelitian yang sudah kami lakukan yang berjudul Pemanfaatan tumbuhan rende atau Storocin elongata sebagai bahan pangan dan pengobatan tradisional masyarakat Sunda, Jawa Barat. Yang meliputi 6 poin: latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode, hasil penelitian, dan kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Secara biogeografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki flora, fauna, dan mikroba yang sangat beraneka ragam. Rende adalah salah satu tanaman asli Indonesia yang berdistribusi di daerah Sumatera dan Jawa. Potensi rende sebagai bahan pangan dan pengobatan tradisional biasa dilakukan oleh masyarakat Sunda, salah satunya suku Baduy. Mereka memanfaatkan berbagai tumbuhan sebagai obat. Sebelum melakukan penelitian ini, kami ingin mengetahui bagaimana potensi rende sebagai bahan pangan dan obat tradisional berdasarkan studi literatur dan bagaimana profil metabolit ekstrak etanol daun rende berdasarkan analisis GCMS. Tujuan penelitian mencari dari berbagai literatur secara etnobotani, bioprospeksi, dan farmakologi, menganalisis metabolit ekstrak etanol daun rende menggunakan GCMS atau gas kromatogram mass spectrometry. Metode penelitian yang kami gunakan adalah penelusuran literatur pemanfaatan rende sebagai pangan dan bahan obat menggunakan kata kunci Storocin elongata dan rende.pdf, dan juga analisis profil metabolit sekunder ekstrak daun rende dengan GCMS. Hasil penelitian yang pertama, pemanfaatan rende berdasarkan studi literatur didapati 152 jurnal yang menyimpulkan rende sebagai pangan dan obat. Salah satunya uji aktivitas antibakteri ekstrak daun rende terhadap Staphylococcus aureus dan bakteri E. coli. Penelitian ini menunjukkan hanya ekstrak etil asetat yang memiliki zona hambat terhadap bakteri tersebut. Bioaktivitas antibakteri dari ekstrak rende karet dan honje. Kedua tumbuhan ini biasa dimanfaatkan oleh masyarakat pedesaan, salah satunya suku Baduy. Mereka memanfaatkan tumbuhan ini sebagai obat penyakit menular atau luka dan sakit perut. Dan Storocin elongata dalam pemanfaatannya digunakan untuk mengobati penyakit persendian. Storocin elongata cukup mudah digunakan karena daunnya dapat dimakan langsung atau dijadikan lalap, sedangkan di daerah lain penggunaannya harus direbus terlebih dahulu. 2. Hasil profil metabolit ekstrak etanol daun rende berdasarkan analisis GCMS. Didapati kromatogram GCMS. Di sini sumbu X sebagai relative time dan sumbu Y sebagai persentase area. Dari kromatogram GCMS didapati 2 senyawa yang paling dominan. Yang pertama, palmitic acid dengan persentase area 26,18% dengan relative time 20,544 second. Dan yang kedua, octadecanoic acid dengan persentase area 13,31% dengan relative time 22,113 per second. Ini adalah data profil metabolit ekstrak etanol daun rende menggunakan GCMS yang berjumlah 38 senyawa baru. Yang paling dominan adalah palmitic acid dan octadecanoic acid. Setelah melakukan penelitian ini, kami mendapatkan kesimpulan. Yang pertama, pemanfaatan bioprospeksi tumbuhan rende sebagai bahan pangan yang mengandung ramuan untuk mengobati berbagai penyakit antibakteri ekstrak daun rende terhadap Staphylococcus aureus dan bakteri E. coli berpotensi untuk pangan. Bioaktivitas antibakteri dari ekstrak rende karet dan honje biasanya digunakan oleh masyarakat setempat untuk mengobati penyakit menular atau luka dan sakit perut. Secara etnobotani, daun rende dapat diolah menjadi berbagai pangan dengan cara daunnya menjadi lalapan atau sayuran. Secara farmakologi, daun rende dapat dijadikan sebagai ramuan jamu. Kedua, proses kromatografi dengan analisis GCMS didapati jenis-jenis senyawa baru sejumlah 38 senyawa yang didominasi oleh senyawa palmitic acid atau asam alkanoat karboksilat dan senyawa octadecanoic acid atau asam lemak. Ini adalah referensi yang kami gunakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.